Selamat datang di Kita Masa Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bullying. Terkadang kita selalu berpikir, kok ada ya orang yang istilahnya suka mengganggu, istilahnya kayak membuli. Kalau dahulu kan garai lah, kalau bahasa sini di daerah Sidoarjo mesti ada aja biang kerok atau anak-anak atau orang sekalipun yang bisa menjadi biang kerok dalam suatu masalah. Dan terkadang mereka selalu mencari target berupa orang-orang yang mereka anggap lemah dalam arti sini digarai menengahi atau tidak melawan ketika dia dirundung. Kawan, tahukah kawan bahwasanya bullying itu aslinya adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, tapi juga ada semacam lingkaran setan yang akan terus berulang dan terus terjadi kalau kita tidak mengetahui sumber masalahnya. Kalau kawan pernah ikut ospek di zaman dahulu, di tahun sekitar 2000 sampai 2011 atau 2000 sekitar tahun 2000-an lah, yang di SMP maupun SMA, khususnya SMA, yang menurut saya sering terjadi perpeloncoan di mana senior menggarai kalau sini semacam menjahili juniornya, entah disuruh yang aneh-aneh, kadang yang istilahnya kadang kelewat, tidak masuk akal. Contohnya, kita disuruh memakai atribut yang kadangkala tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Pernahkah ada yang mengalami pakai baju hitam putih, di pundak sini dikasih beng-beng ataupun jajan, pakai topinya yang terbuat dari karton ataupun dari bola yang dipotong separuh, ditaruh di kepala, dijadikan helm, lalu istilahnya kita disuruh melakukan pekerjaan yang aslinya esensinya apa sih? Kok kita disuruh melakukan tanda tangan ke senior, lalu istilahnya harus merangkak. Kalau merangkak sih mungkin masih ada disiplin ilmu militer, life skill, tapi merangkak yang dalam artian tidak ada hubungannya, hanya sekedar merangkak, tidak ada pesan moralnya. Moralnya apa yang perlu kita tanyakan? Kemudian bikin surat cinta kepada seniornya, kemudian banyak hal-hal yang kadang konyol. Itu baru yang di SMA, SMP, atau sekolah yang tidak berbasis kejuruan. Kalau kejuruan, pengalaman saya justru lebih keras lagi. Saya pernah ikut ospek di zaman STM, kerasnya naudzubillah min dzalik. Jadi selama 5 hari kita seperti Romusa, bukan lebih buruk lagi. Pernahkah kawan membayangkan minum satu, anggap aja ini ya, tutup botol ini dibuat 8 orang dan ini harus habis.
Bayangkan dulu, bayangkan dalam satu regu ada 8 orang minum 1 tetes ini, disuruh minum. Bahkan militer pun tidak seperti ini, kawan. Militer pun masih manusiawi, makan 45 menit dan itu harus habis. Sedangkan zaman dahulu, zaman angkatan saya, 5 menit harus habis. Kalau tidak habis, temannya harus menghabiskan. Dan juga push up 1 baris, 1 peloton. 1 peloton sekitar waktu itu 4 regu. 4 regu, 1 regu 8 orang. Bukan itu yang masalahnya. Terkadang gini, kejadian seperti ini muncul karena rasa aku loh dulu pernah begituin, aku loh pernah dia perlakukan seperti itu, dan yang di bawah saya harus merasakan yang sama seperti itu. Itu sebenarnya bukanlah pendidikan, bukan transfer pengetahuan, tapi balas dendam. Dan itu yang menjadi semacam lingkaran setan yang tidak akan hilang. Walaupun dalam sistem pendidikan sekarang sudah dilarang, tapi tetap saja masih ada. Kawan tahu bahwasanya sistem seperti ini sudah ada sejak zaman Belanda, di mana mempermalukan orang di depan banyak itu sudah hal yang lumrah. Dari zaman politik etis, di mana sistem pendidikan sudah diberlakukan untuk semua masyarakat koloni Hindia Belanda, tetap saja ada yang namanya pembedaan kelas sosial antara kelas 1. Kelas 1 itu adalah orang Eropa, kelas 2 orang Asia Jauh. Asia Jauh itu bisa meliputi orang Tionghoa, orang Arab, orang India, maupun yang istilahnya kok bukan dari Indonesia tapi tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita sebagai pribumi. Dan mungkin membahas pribumi akan kita bahas di video selanjutnya. Dari sini istilahnya kok kadang meskipun pendidikan berlaku untuk semua kalangan, tapi pembagian kelas tetap saja ada. Kita selalu dipermasalahkan dalam artian orang ini, kelas ini tidak boleh lebih baik daripada kelas 1, kelas 1 tidak boleh lebih baik dari kelas 2. Dan semakin rancu ketika zaman Jepang masuk. Kalau di zaman Belanda, siswa masih dipermalukan tapi tidak sampai penyiksaan fisik. Di zaman Belanda, istilahnya perpeloncoan itu baru ada. Itu berasal dari bahasa Jepang kalau tidak salah, di mana setiap siswa diwajibkan mengikuti sekolah militer, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan setiap siswa laki-laki digunduli. Dan dari sinilah awal mula perpeloncoan itu ada. Dan juga mungkin dari sini juga bully itu muncul karena ada rasa ketidakterimaan, kecewa, tapi mau membalas kepada atasan itu adalah hal yang tidak mungkin. Rumah tangga dibantai sama yang atas, jadi dia membantai.
juniornya, dan itu terus berlanjut sampai saat ini. Meskipun pada nyatanya pemerintah sudah berusaha untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan praktek seperti ini, tapi pada kenyataannya masih belum, karena sudah panjang sekali. Itu baru di sistem pendidikan, belum lagi di sistem masyarakat kita yang sudah terlanjur mengikuti sistem yang kuat menindas yang lemah. Kalau yang lemah tidak ikut, berarti tetap dirundung terus. Terkadang orang yang melakukan perundungan itu adalah orang yang sebenarnya tidak mampu, tapi ingin menampilkan bahwa dirinya itu mampu. Aku bisa lebih baik, dan saya tidak mau disiksa. Pada akhirnya ini akan menjadi semacam lingkaran setan yang susah untuk dihapus, kecuali kalau kita bisa memotong rantai pembulian, yaitu bagaimana cara kita melakukan pendidikan. Itu yang penting, dan pendidikan yang paling penting saat ini adalah pendidikan akhlak. Akhlak bukan sekedar hafalan, tapi contoh nyata. Contoh nyata di mana harus ada orang yang memberi. Begini loh, kalau kamu melakukan begini, hasilnya begini. Saya akan memberi contoh. Begini caranya menghadapi yang siswa yang kurang. Tidak boleh diperlakukan seperti ini. Harus ada contoh nyata. Karena selama ini kita hanya jargoni, isok ngajar tapi nggak iso ngelakoni, hanya memberi tutur kata tapi jarang memberi praktek. Dan istilahnya itu korban juga harus disemangati, jangan dijauhi. Yang perundungan pun itu tugas kita. Kalau masih bisa diperbaiki, kita beri peringatan, kita beri istilahnya ujangan, dan juga contoh nyata. Harus ada pendampingan si korban maupun pelaku, dan penanganannya harus berbeda, tidak boleh disamaratakan, sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada pendapat bisa ditulis di kolom komentar. Saya Kiat Hamzah pamit. Terima kasih.